Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kak Anci. Oke ya, pada video kali ini saya akan membahas uh, kisi-kisi atau sub materi dari KSN IPA. Nah, kali ini saya akan membahas tentang energi. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama, jadi kalau kita ingin membahas energi ya kita harus tahu dulu energi itu apa. Oke, tahu pengertian tentang energi. Sebentar, ada masalah ini. Oke, bisa. Oke ya, yang pertama adalah pengertian tentang energi. Pengertian. Oke, ada banyak penjelasan tentang energi. Oke, jadi ini akan saya kupas satu-satu. Oke. Yang pertama adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, contohnya seperti apa sih, Kak? Contohnya seperti ini. Misalkan kalian ingin memindahkan sebuah benda, misalkan meja ya. Meja kalian dorong, kemudian ini meja posisi pertama, kemudian posisi kedua. Nah, karena ada perubahan posisi, oke, kemudian ada gaya dorong, maka kan ada usaha tuh. Nah, jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha itu. Jadi kalau nggak ada energi, usaha itu tadi tidak bisa timbul. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi energi yang pertama adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kemudian konsep yang kedua tentang energi itu adalah properti atau kita anggap sebuah apa ya, objek dari fisika. Nah, objek dari fisika, jadi konsepnya seperti ini. Energi dapat berubah bentuk tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Loh Kak, tapi saya bisa menciptakan energi, contoh lampu yang awalnya mati saya jadikan nyala sehingga itu menjadi sebuah energi cahaya. Keliru ya, itu kalian bukan menciptakan energi tapi mengubah atau merubah bentuknya. Contoh, awalnya lampu bisa nyala itu karena energi listrik. Jadi berubah bentuk bukan tercipta. Beda ya. Jadi berubah bentuk awalnya dari listrik berubah jadi cahaya. Kalau diciptakan ya nggak bisa, lampu mati kalian pegang nggak ada energi yang dirubah ya itu nggak bisa nyala. Kayak seperti itu ya. Jadi energi itu dapat dirasakan tapi susah untuk dijelaskan karena sifatnya adalah abstrak. Oke ya. Sifatnya adalah abstrak. Kemudian subbab yang pertama yaitu adalah tentang sumber energi. Sumber energi. Oke, sumber energi gampang saja kita bedakan menjadi dua. Energi tak terbarukan agak panjang aja. Nah, yang kedua adalah energi terbarukan. Ya kalimatnya nanti dicek lah, ini yang benar terbarukan apa terbarukan ya, atau sama saja lah, yang penting intinya gitu. Yang pertama tak terbarukan, yang kedua terbarukan. Bedanya apa sih Kak kedua energi ini? Kalau tak terbarukan itu adanya itu perlu jutaan atau ratusan tahun. Iya, ini perlu waktu lama untuk recovery, perlu waktu lama untuk ada, perlu waktu lama.
Kalau terbarukan ya tidak habis-habis, tidak habis-habis. Oke, contohnya yang tak terbarukan itu apa sih Kak? Contohnya ya batu bara. Ya, contoh batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Pokoknya ya tambang-tambang itu ya. Yang ditambang itu biasanya adalah energi tak terbarukan. Kalau energi terbarukan apa Kak? Contoh ya sinar matahari. Itu kan nggak habis-habis ya. Sinar matahari kalian gunakan terus-menerus ya nggak habis ini sinar matahari, air, angin seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu adalah usaha. Oke, jadi pengertiannya dulu kalau tentang usaha ini kita perlu tahu tentang pengertiannya dulu. Usaha itu apa sih Kak? Usaha adalah perubahan energi. Nah, jadi kalau misalnya energi tadi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha, nah usaha itu sendiri adalah perubahan energi. Simple seperti itu. Oke, rumus dasarnya karena usaha itu perubahan energi simbolnya kan W ya. Simbolnya W. Jadi W itu rumusnya adalah delta E. Nah, jadi energi akhir dikurang dengan energi awal seperti itu. Rumusnya yang mana? Yang ini. Delta E. Nah, ini penjelasan singkatnya. Jadi, usaha itu mempunyai rumus yaitu adalah delta E atau energi akhir dikurang energi awal. Jadi delta itu adalah simbol dari perubahan. Jadi artinya ada yang berubah. Contoh misalkan delta S. S itu kan posisi, berarti ada perubahan posisi. Delta T. Nah, delta T suhu ya. T itu berarti ada perubahan suhu. Tapi kalau disimbolkan dengan gaya, usaha itu adalah rumusnya W dikali dengan S. Ya. Nah, dengan catatan F dan S itu harus sejajar. Loh, maksudnya sejajar itu bagaimana sih, Kak? Maksudnya seperti ini. Nah, misalkan nih, dipindah ya, ini berpindah posisi sejauh S. Berpindah posisi sejauh S. Nah, gayanya itu nggak boleh seperti ini. Tapi harus sejajar. S-nya kan ke sini, horizontal. Berarti gayanya juga harus horizontal. Loh Kak, kalau kita narik koper, misalkan kalian mau berlibur narik koper, itu kan gaya yang diberikan serong. Nah, jadi misalkan koper kan seperti ini ya. Misalkan ini rodanya ditarik pakai tangan. Nah, seperti ini kan serong gayanya. Maka itu harus dikoskan. Jadi mungkin kalau di SMP belum belajar trigonometri ada sin cos tan. Nah, itu pakai cos. Tapi cukup tahu aja ya di sini ya. Jadi belum dibahas detail. Intinya gayanya itu harus sejajar. Kalau seperti ini berarti membentuk sudut. Nah, nanti dikoskan F-nya. Jadi di sini itu adalah F, yang ke sini itu adalah F cos theta. Seperti itu. Nah, kemudian penjelasan lagi tentang usaha dan energi. Kalau energi tadi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi sebuah kemampuan untuk memindahkan kotak dari posisi pertama ke posisi kedua. Nah, itu disebut dengan energi. Jadi kemampuannya. Oke ya, untuk melakukan usaha itu disebut dengan energi. Nah, usaha itu sendiri adalah perubahan energi. Kenapa? Ini awalnya diam, dia kemudian menjadi bergerak. Jadi ada perubahan kecepatan. Awalnya diam menjadi bergerak. Oke ya, jadi seperti itu adalah pengertian tentang usaha. Oke, saya ulangi lagi. W itu usaha, satuannya adalah joule, F adalah gaya, satuannya Newton, S adalah perpindahan. Oke ya, perpindahan. Kalau mau ditulis boleh saya tuliskan sekalian nih. W sama dengan
usaha, satuannya adalah joule atau joule. Nah, F adalah gaya, dan S adalah perpindahan meter. Oke, selanjutnya tadi kita bicara ada perubahan energi yang awalnya dia menjadi punya kecepatan. Nah, energi yang memiliki kecepatan atau karena sebuah gerak benda itu disebut dengan energi kinetik. Jadi yang C kita akan membahas tentang energi kinetik. Energi kinetik atau disimbolkan dengan EK. Oke, seperti itu energi kinetik. Nah, ciri-cirinya ini ya karena gerak, ya energi karena gerak, punya kecepatan. Jadi ada kecepatannya. Rumusnya bagaimana, Kak? Rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini adalah rumus dari energi kinetik. Oke, selanjutnya yang D ya. Oh, ini perlu juga ini ditulis keterangannya. Jadi EK itu energi kinetik ya. Energi kinetik satuannya apa? Joule. Sama kayak usaha, sama aja. M adalah massa kilogram, kemudian kalau V adalah kecepatan meter per second. Oke, silahkan di pause kalau mau dicatat atau di screenshot biar cepat, terserah kalian ya. Nah, next saya lanjut. Setelah belajar tentang energi kinetik, maka ada energi potensial. Oke, jadi ini ada energi potensial atau simbolnya EP. Simbolnya adalah EP. Energi potensial ini karena posisi atau ketinggian. Posisi atau ketinggian. Nah, maka energi potensial ini punya rumus EP sama dengan mgh. Keterangannya adalah EP itu ya energi potensial. Satuannya energi potensial apakah ya joule, sama semua energi satuannya adalah joule, satuan SI-nya. M massa sama kayak yang tadi. Kalau G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Oke, jadi G itu kalau tidak diketahui biasanya pakai 10. Nah, tapi kalau di soalnya diketahui 9,8 ya pakai yang diketahui di soal. Seperti itu ya. Nah, H adalah ketinggian. Oke, sebenarnya ada yang penting di sini ya, energi mekanik. Jadi ini saya tambahkan sekalian. Saya bahasnya di sini. Nanti kita bahas energi mekanik. Oke, energi mekanik. Jadi EM itu sama dengan EK plus EP. Jadi energi mekanik itu total penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Oke, sebenarnya kisi-kisi yang kelima itu adalah transformasi energi. Cuman ini nanti jadinya nggak urut. Oh ya, jadinya nggak urut ini nanti. Kalau kita bahas transformasi energi dulu. Nah, biar langsung ke hukum kekalahan energi, maka saya akan bahas yang sub 6 sama 7 dulu. Oke ya, saya akan bahas sub 6 sama 7 dulu. Sub 6 adalah hubungan usaha dan energi kinetik. Yang potensial nggak dibahas, tapi nanti akan saya bahas juga. Oke, jadi energi mekanik itu adalah penjumlahan EK dan EP. Oke, yang keenam,
hubungan usaha atau W dengan energi kinetik EK. Nah, saya tambahin ya, energi potensial atau EP. Oke. Nah, apa sih hubungannya energi kinetik usaha dan energi kinetik? Apakah hubungan tanpa status? Apakah sedang digantung? Nah, langsung saja to the point. Jadi usaha, karena usaha itu perubahan energi, berarti usaha itu juga dapat dirumuskan dengan perubahan energi kinetik yang awalnya diam menjadi bergerak tadi. Nah, jadi ini adalah W sama dengan setengah. Atau kalau mau dijabarin, berarti ya ini EK akhir dikurang EK awal. Nah, berarti W itu boleh ditulis setengah M. V akhir biasanya kan simbolnya VT kuadrat. Energi awal berarti setengah M V0 kuadrat. Atau kalau mau diringkas, berarti setengah M VT kuadrat min V0 kuadrat. Itu kok bisa seperti ini, Kak? Ya ini kalau dikalikan kan sama kayak yang atas. Setengah M kali VT kuadrat berarti setengah M VT kuadrat. Setengah M kali V0 berarti setengah M V0 kuadrat, tandanya minus. Oke, seperti itu ya. Itu adalah hubungan usaha dengan energi kinetik. Kalau energi potensial bagaimana, Kak? Ya hampir sama. W sama dengan delta EP ya. Jadi W sama dengan adalah EP akhir dikurang dengan EP awal. Nah, berarti W itu MGH kedua min MGH 1. Nah, maka kalau mau diringkas ya MG H2 min H1. Itu hubungan antara energi kinetik, usaha dengan energi kinetik dan usaha dengan energi potensial. Oke. Kemudian sub nomor 7. Yaitu kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Oke ya, hukum kekekalan energi. Maksudnya bagaimana sih, Kak, hukum kekekalan energi? Jadi energi itu kekal, tapi kita fokus ke energi mekanik di sini ya. Kita fokus ke energi mekanik. Artinya seperti ini. Misalkan ada, ini misalkan ya, contohnya aja nih, ada benda yang jatuh dari pohon. Anggap ya, inilah. Kira-kira saya gambar pohon apa ya? Yang gampang aja. Pohon kelapa. Kalau gambar bonsai kan kecil-kecil susah. Oke. Nah, ini ada kelapa. Dia jatuh. Posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga. Oke ya. Yang dimaksud hukum kekekalan energi itu bagaimana sih, Kak? Posisi A misalnya ini kita simbolkan sebagai posisi A. Posisi B, posisi C. Nah, yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi artinya adalah EM tiap posisi sama. Jadi energi mekanik pada setiap posisi adalah sama. Jadi ini adalah EMA sama dengan EMB sama dengan EMC. Nah, ini
sama semua ya. Kemudian di A dulu nih. Di A itu kan energi kinetik sama energi potensial. Nah, karena di A itu dia itu pas belum bergerak atau kecepatan awalnya 0, maka energi kinetiknya 0. Oke ya, yang ada berarti tinggal energi potensial dan ini berlaku maksimumnya. Paling tinggi. Nah, karena dia paling tinggi ya potensialnya paling maksimum. Kemudian jatuh, nah pas sampai C adalah kondisi dia paling cepat. Jadi C itu berarti EK sama dengan EP sama dengan EK-nya karena dia pas paling cepat kan kalau jatuh ke bawah itu semakin cepat dipercepat oleh percepatan gravitasi semakin cepat. Nah, berarti EK-nya maksimum. Tapi di sini dia tidak punya ketinggian sehingga EP-nya 0. Kalau yang B dia ada di tengah-tengah jadi dia punya EK, dia juga punya EP. Oke ya. EMA kalau mau ditulis berarti kan ini EK plus EP. EMB-nya juga EK plus EP. EMC-nya juga EK plus EP. Yang membedakan apa Kak? Kalau di A EK-nya yang 0. Nah, jadi ini AA. Di sini BB. Di sini CC. Nah, di sini EPA. Oke, di sini berarti EKB plus EPB sama dengan EKC plus 0. Oke, hukum kekekalan energi seperti itu. Oke ya. Kemudian lanjut ke daya yang terakhir 8 sekalian adalah daya atau P. Daya itu apa sih Kak? Daya adalah energi yang dipancarkan atau diserap atau dikeluarkan. Intinya adalah energi ya. Baik dia yang dikeluarkan ataupun yang diserap per detik. Jadi P itu rumusnya adalah E per T. Energi. E-nya adalah energi. Energi apapun tuh ya. Energi daya, kalor, listrik, apapun tuh sama aja. P itu adalah daya, watt satuannya ya. T waktu. Energinya itu apa Kak? Ya pokoknya semua energi saya ulangin ya. Energi kinetik boleh, energi potensial boleh. Pokoknya saya tulis energi ini umum. Oke ya. Nah, sudah ya. Kemudian yang belum dibahas tadi adalah tentang transformasi energi. Nomor 5 tentang transformasi energi. Oke, sebenarnya transformasi energi itu kan sudah dibahas dari SD ya. Nah, transformasi itu apa sih Kak? Perubahan. Jadi transformasi energi adalah perubahan energi ya ini banyak banget ya. Yang paling banyaknya kalau listrik diubah macam-macam karena banyak alat elektronik. Oke, langsung saja. Misalnya nih contoh energi listrik ya kecil-kecil ya terlalu kecil. Energi listrik menjadi gerak. Contohnya ya kipas angin, mesin cuci dan lain-lain ya. Ini banyak contohnya. Mesin cuci dan lain-lain. Sebenarnya gini aja deh. Energi listrik menjadi gerak. Oke, berarti contohnya adalah kipas angin, mesin cuci, dan lain-lain. Oke ya.
Kemudian kalau misalnya dibalik, energi gerak yang berubah menjadi listrik. Ayo, apa? Pembangkit listrik. Pembangkit listrik, tenaga air. Angin apa bisa? Nggak bisa. Dan lain-lain ya, banyak nih. Gerak menjadi listrik. Oke. Kemudian listrik menjadi cahaya. Yuk, apa ya? Banyak, lampu. Dan teman-temannya lampu. Oke. Kemudian kalau dibalik, cahaya menjadi listrik. Apa? Ada yang tahu? Sel surya ini biasanya lampu jalan sekarang pakai sel surya ya. Sel surya atau solar cell. Pembangkit listrik tenaga surya juga bisa dan lain-lain. Kalkulator juga ada yang pakai tenaga surya. Kemudian listrik jadi bunyi. Ya, pasti tahulah radio, bel, dan lain-lain. Bunyi jadi listrik, nah saya belum pernah tahu. Jadi dilewatin aja. Kemudian listrik menjadi apa? Panas. Listrik menjadi panas ya contohnya setrika, hair dryer dan lain-lain ya. Bisa menyebutkan sendiri. Kemudian kimia, energi kimia belum disinggung ini tadi. Kimia menjadi gerak. Apa sih? Energi kimia contohnya ya makanan. Nah, jadi kimia jadi gerak contohnya ya soto. Nah, kalian kalau makan soto ayam kan buat lari-lari bisa, kalau sedang lapar kan lemes ya. Jadi contohnya kita tulisnya makanan aja. Kenapa saya tadi kok nulis soto? Oke, selanjutnya apalagi ya, ini banyak lah. Pasti kalian bisa ya ini lanjutin sendiri dan lain sebagainya terus. Dan lain-lain. Pokoknya intinya yang energinya berubah. Selanjutnya, kemudian gini nih. Saya mau bahas nih. Baterai untuk menyalakan senter. Apa perubahan energinya ini? Jadi 3 kali perubahan energi ya, kimia jadi listrik. Jadi baterai itu bukan energi listrik ya, tapi dia itu menyimpan energi kimia. Nah, kimia, listrik, baru cahaya. Oke, untuk yang sub lebih ke biologi tidak saya bahas dulu, seperti metabolisme, makanan, dan pencernaan itu untuk biologi saja ya. Oke, jadi saya akan menekankan lagi tentang yang energi mekanik. Saya bahas sedikit di sini biar kalian paham. Karena ini yang paling sering keluar. Oke, maksudnya seperti ini nih, contoh saja. Permukaan licin. Permukaan licin ini misalkan seperti ini. Ada balok turun ya, ini anggap aja nempel, cuma permukaannya licin gitu aja ya. Permukaan licin. Artinya kan gini. EM1 di sini EM2. Jadi EM1 nanti hasilnya langsung sama dengan EM2.
Itu jika permukaan licin, contohnya ini misalkan benda yang turun di bidang miring. Nah, kalau permukaan kasar, tidak kekal lagi energinya. Jadi, kalau permukaan kasar, ada yang namanya apa? Gaya gesek. Ini berlaku juga untuk gaya gesek udara nantinya, konsep seperti ini. Nah, bedanya di sini. Di sini ada EM1, di sini EM2. Nah, di sini ada yang namanya usaha gesek sepanjang gini. Nah, maka rumusnya adalah harusnya kan EM1 energi dari sini kan ditransfer semuanya ke M2 kan ada gesek, jadi dia dikurangin. W gesek sama dengan EM2. Nah, ini. Kalau yang permukaan licin itu ditransfer semuanya, intinya gitu ya konsep. Jadi kalau permukaan licin nggak ada hambatan apapun, ditransfer semuanya EM1 langsung menjadi EM2. Kalau permukaan kasar karena ini berkurang gesek, jadi EM1 nanti dikurangi dulu oleh gaya gesek, seri usaha gesek menjadi EM2. Konsep dasarnya seperti itu. Oke. Nah, sudah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sampai di sini dulu. Sub yang 3 yang membahas tentang biologi ya dibahas di biologi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.